syukur bagimu, hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Engkau yang kami sembah malam ini Tuhan. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami memujimu, kami menyembahmu. Yesus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Hanya Kau Tuhan yang layak kami sembah. Oh, kami tinggikanlah-Mu. Engkau ajaib Tuhan, Engkau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang dahsyat. Kami sembah Kau Tuhan, kami memujimu selama-lamanya. Tiada yang lain, hanya Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
is the Lamb. You are holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are worthy. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, yes, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, oh, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Yes, you are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Yes, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Worship you Lord Jesus. Haleluya. Yes. Hallelujah. So worthy, Lord, so worthy, God. Oh, you are holy, Jesus. Yes, you are. Are you Lord God Almighty? Yes, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Shalom, selamat malam semuanya, Tuhan berkati. Malam ini kita mau sharing, kita mau ada renungan bukannya khotbah.
bersama firman Tuhan ini, di mana saya merasa ayat ini, semua ayat bagus, semua ayat, tapi menurut saya kali ini ayat ini penting buat kita, dan ini menjadi pegangan kita, menjadi kekuatan kita untuk kita di dalam gereja, di dalam kita melayani, di dalam kita bisa berbuat lebih, dan kita punya rasa yang ingin membangun gitu. Sebuah kebanggaan buat saya jujur hari ini. Saya melihat teman-teman di Infinity ini semua pekerja bisa hadir di sini. Saya melihat ada sebuah karakter penundukan, ada sebuah karakter yang taat dan yang loyal di sini. Bukan berarti yang nggak datang nggak loyal atau nggak taat, tapi di sini saya melihat di sini ada penundukan, ada keloyalan, dan ada keinginan untuk bisa membangun dirinya, dimana kalau diri kita sendiri sudah bertumbuh dan sudah membangun, otomatis lingkungannya pun ikut bertumbuh. Karena kalau kita mau merubah segala sesuatu, dimulai dari diri kitanya. Nah, saya melihat dengan jelas di sini, setiap pekerja, setiap pelayan hadir di sini, saya melihat di sini punya mental itu, punya karakter itu. Dalam artian di sini ingin bertumbuh, ingin menjadi lebih baik, dan ingin komunitasnya, gerejanya ingin bertumbuh juga. Saya yakin di sini semuanya pengen bertumbuh. Amin. Amin. Saya yakin di sini semuanya ingin lebih baik. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri. Apa yang bisa saya perbuat? Apa sih yang saya bisa lakukan? Apa sih yang saya bisa beri? Karena di dalam penyembahan, di dalam kita beribadah, kita melakukan penyembahan, kita menyembah, kita mempersembahkan. Dalam artian, kalau kita beribadah, bicara tentang apa yang bisa kita beri untuk Tuhan. Namanya kita sembahyang, namanya kita menyembah, kita memberi. Apa yang bisa kita bawa? Konsep kita beribadah tentang apa yang bisa kita beri, bukan apa yang bisa kita dapat. Itu dulu. Karena kan dari katanya kita persembahan, mempersembahkan, menyembah, mempersembahkan, memberi. Jadi dalam artian di sini, setiap yang ada di sini, apa yang bisa kita beri untuk Tuhan, itu yang penting. Itu yang penting. Bukan apa yang bisa kita dapat dari Tuhan, atau apa yang mau kita ambil. Seperti kemarin saya cerita, banyak orang yang ngaku cinta Tuhan, banyak orang yang ngaku sayang sama Tuhan. Semua di sini saya tanya, siapa yang sayang sama Yesus? Semuanya sayang. Siapa yang cinta sama Yesus? Semuanya cinta. Betul. Tapi ditanya, apakah kalian takut akan Tuhan? Yang diminta Tuhan takut akan Tuhan, takut, gentar akan Tuhan. Banyak orang cinta Tuhan karena Tuhan kasih kita kesenangan, Tuhan kasih kita kepuasan, Tuhan kasih kita kemenangan. Tapi apakah kita takut akan Tuhan? Ini yang harus ada dalam pekerja Infinity, dalam setiap Infinity. Takut akan Tuhan, patuh akan Tuhan, taat akan firman. Ini yang saya mau tanamkan, yang saya mau doktrin ini ada dalam diri kita. Tentang apa yang bisa kita beri untuk Tuhan. Jangan kita datang ke gereja tujuannya selalu untuk kita, selalu untuk kepentingan kita. Tapi kita datang beribadah, kita penyembahan, apa yang kita bisa kasih. Itu konsepnya datang beribadah. Ingat, konsep beribadah, apa yang bisa kita beri untuk Tuhan, apa yang kita bisa senangkan untuk Tuhan. Jangan bicara kesenangan diri, jangan bicara salibkan diri, keegoisan kita harus tundukkan dulu. Ada kepatuhan, ada ketaatan, ada ketundukan. Ini yang harus ada di dalam kita. Amin. Di sini mengerti maksudnya yang saya mau sampaikan. Jadi saya berharap di sini setiap pekerja yang ada di sini ada mental itu dulu di awalnya, punya itu dulu di awalnya. Dasarnya itu dulu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada itu dulu. Amin. Amin. Saya mau sampaikan ini dari Galatia 6. Ayo, di HP-nya buka Galatia 6. Galatia 6
ayat 1 sampai 10 kita baca pelan-pelan. Saya bacakan ya. Galatia 6 ayat 1 sudah dapat semua? Galatia 6 ayat 1 sudah dapat? Amin. Saling membantulah kamu. Judul perikopnya itu, saling membantu. Judul perikopnya. Ada yang bawa HP? Bu Tina bawa HP? Tadi dicas. Pak Sony bawa? Oh, coba kita baca. Share kita baca. Judul perikopnya saling membantulah kamu. Kata pertamanya itu saling. Saling di sini bicara timbal balik. Timbal balik, saling membantulah kamu. Jadi jangan berharap kita pengen dibantu terus. Judul perikopnya saling ini bicara dua arah, ada timbal balik di sini. Jadi jangan cuma berharap dengan lingkungan, dengan teman, saling membantulah kamu. Ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat ini sangat jelas mengajar, sederhana sekali. Kalau kita melihat siapa sih di sini yang nggak pernah melanggar? Semua pasti pernah melanggar, betul? Ada di sini yang nggak pernah melanggar? Yang nggak pernah buat salah atau buat dosa? Semua pasti pernah. Tapi firman Tuhan katakan di sini apa? Maka kamu yang rohani harus memimpin, bukan menuntut, bukan menghakimi, atau bukan memojokkan, atau bukan membicarakan, atau bukan menggosipkan, atau bukan membuli, atau menjauhkan. Tapi yang diminta di sini apa? Memimpin. Kita pimpin, kita menangkan lagi, kita kuatkan lagi ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan juga. Seringkali kita di sini di dalam gereja ini, terutama di Infinity, karena saya melihat setiap kali ada yang bikin salah atau ada yang bikin lalai, senengnya malah diomongin, senengnya malah digosipin, atau malah dijauhin. Kita ini bicara tim. Kalau kita di sini satu tim, kita di sini satu. Kalau dulu saya senang main volley gitu ya, saat saya masih amatir, teman saya yang senior kalau saya bikin salah, pasti dia backup kalau ada lokasi yang spot yang kosong. Dia pasti akan membantu sebisa mungkin supaya kita menang. Karena kita bicara tim, bukan bicara pribadi. Apakah kita satu tim volley, saat kita lagi bertanding ada satu yang lemah, lalu kita salah-salahin dia, atau kita malah pojokkan dia, atau kita tinggalkan? Nggak seperti itu, saudara. Kalau ada yang lalai, ada yang salah, ada yang kurang, di backup, di support. Mengerti sampai di sini maksudnya? Jangan begitu ngeliat teman salah malah lu sih nggak ambil bola, lu sih salah, lu sih begini, kita jadi kalah nih. Nama Infinity jadi rusak gara-gara lu nih. Justru kita yang harus benahi. Saat kita terima suara dari luar, suara asing atau suara dari pihak luar yang memposisikan saudara kita, sahabat kita ada yang terpojok, kita minimal patahkan, atau kalau bisa minimal cuekin sehingga nggak bertumbuh. Jangan akar pahit yang ditanam, akar pahit yang ditebar itu malah disirami, malah dipupuk, berakar, makin susah dicabutnya. Seringkali kalau setiap kali ada suara-suara seperti demennya mumpukin, demennya nyiramin. Harusnya kita patahin, minimal abaikan, kalau bisa protect.
Oh tidak, Egy nggak begitu. Saya tahu persis Egy seperti apa. Egy nggak, saya yakin Egy begitu. Oh dulu dia begitu, oh itu dulu. Semenjak Egy di Infinity beda. Sony, wah Sony mah begini. Oh itu dulu, pas Sony yang dulu. Pas Sony sekarang, semenjak di Infinity beda. Egy, setiap kali ada orang bicara negatif, patahin. Bu Siska orangnya begini begitu, Rita orangnya begini begitu, Ria patahin. Jangan disambut, jangan malah direspon atau malah menjadi gosip yang lebih tajam lagi. Paham sampai di sini maksudnya? Jangan malah ujaran kebencian itu malah menjadi makin dalam dan makin bertumbuh, malah makin jauh. Sehingga iblis maunya kita terpecah belah. Jangan kita ini masih gampang, masih mudah untuk dihancurkan. Kalau kita terpecah belah, kita bubar saling menjauhi, iblis tepuk tangan di sini. Betul Bu Rita? Ya. Betul Bu Ria? Ria? Setuju? Iya. Jangan pernah masuk atau terintimidasi untuk hal seperti itu. Nggak ada satu orang pun niat datang beribadah atau pelayan Infinity niatnya jahat. Saya yakin di sini nggak ada niat jahat semua. Ada di sini datang niat jahat? Ada? Nggak ada. Semua niat baik, setuju? Iya. Kalau sampai dia berubah jadi jahat, kalau sampai dia berubah atau belok, ya kita ingatkan. Karena saya yakinnya, setiap orang yang datang ke tempat ini, datang ibadah, datang pelayanan, niatnya baik. Makanya tadi dalam Galatia 1 ayat 1 katakan, kalau ada yang berbelok, Anda harus menangkan, Anda harus kuatkan. Bukannya malah dihakimi atau dituduh macam-macam. Paham sampai di sini? Kedengar yang di ujung siapa ya? Saya nggak lihat kemana namanya. Oh. Oke. Ayat 2. Rita bisa baca, bantu. Mau memenuhi hukum Kristus? Mau? Amin? Gimana cara memenuhi hukumnya? Bertolong-tolong. Bertolong-tolong. Bukan merong-rong-rong. Betul? Bertolong-tolonglah. Itu kalau kita mau penuhi hukum Kristus. Ayo kita bertolong-tolong. Mau tolong saudara kita? Mau tolong sahabat kita yang di sini, saudara kita? Mau Doni? Mau. Harus. Kalau kita mau penuhi hukum Kristus. Yang ketiga, ayat 3. Ria bisa bantu baca? Sebab kalau seorang menyangka bahwa dia berarti, padahal dia sama sekali tidak berarti, dia menipu dirinya sendiri. Ya. Dalam artian sini pernah melihat orang motong lemari, lemarinya kecil tapi berat, diangkat berempat. Ada satu orang yang nggak ikut ngangkat tapi kelihatan seperti ikutan berat gitu. Pernah lihat nggak? Pernah lihat ya? Seperti itu. Ngangkat lemari, berat di lemari, tempat dia ngangkatnya nggak ada, tapi dia pura-pura megang atau pura-pura dorong mobil. Dia nggak ada effort, tapi begitu benda itu bergerak, dia ikutan merasa seperti pahlawan. Pernah lihat? Itu menipu diri sendiri. Seringkali di dalam gereja pun siapa yang bekerja, siapa yang muncul, siapa yang bekerja, siapa yang diklaim, itu nipu diri sendiri. Dan seperti itu, jangan numpang. Ayo lakukan yang terbaik yang Anda bisa lakukan. Lakukan pekerjaan ini untuk Tuhan, bukan untuk saya atau untuk Bugem atau untuk ini, enggak, untuk Tuhan. Udah itu aja fokusnya. Saya pun juga nggak pernah minta apa-apa, nggak pernah minta apa-apa. Apa yang pernah saya tuntut dari teman-teman di sini? Ada yang pernah saya tuntut dari saya? Saya cuma minta apa sih? Taat aja.
Adakah yang saya tuntut? Adakah yang saya minta lebih selain yang firman Tuhan katakan? Ayat 5, Lucy bisa bantu? Ayat 4 ya. Ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ya. Uji. Ini kasarnya ngomong, lo udah bikin apa sih buat Infinity? Emang lo udah bikin apa? Coba uji. Pikir, renungin coba. Gue udah bikin apa ya? Bahkan kemarin satu kalimat, Pak Gun pinternya ngambil artinya. Saya sampai kaget nih maksudnya pujian atau sindiran gitu kan. Tapi saya nggak mau ambil pusing. Tapi di pikiran saya, kalau hatimu bisa aku ambil, apa yang kau bisa berikan buat saya? Ini di sini diminta dia katakan apa? Menguji pekerjaan sendiri. Coba pikirin, udah bikin apa sih? Udah berbuat apa? Tapi di satu sisi juga apa? Jangan bermegah dan jangan mencibir kerjaan orang lain. Bukan melihat keadaan orang lain. Cukup melihat apa yang Anda bikin. Bukan sibuk melihat apa yang orang bikin. Bukan sibuk melihat dia nggak bikin apa-apa, dia nggak berbuat apa-apa. Gua yang capek, gua yang ini enggak. Jangan pernah menuntut dari yang lain. Diri Anda aja lakukan yang terbaik. Udah, dari diri Anda lakukan yang terbaik. Berikan yang terbaik, udah lakukan yang terbaik. Itu aja. Nggak usah banding-bandingin, nggak usah nuntut-nuntut. Kok dia begini didiemin, Pak? Kalau dengan saya begini, sama seperti orang ditilang di lampu merah. Pak, yang itu lampu merah terabas nggak tilang, saya ditilang. Loh, emang kalian anak kecil? Kan bukan. Udah lakukan aja yang terbaik yang Anda bisa lakukan. Jangan pernah lihat itu dia begini, nggak apa-apa. Itu dia begini, nggak apa-apa. Kok aku mulus yang diminta? Emang saya minta? Kan tadi saya bilang saya nggak minta apa-apa. Tuhan yang bilang. Alkitab yang katakan di sini. Jangan pernah melihat keadaan orang lain. Udah, yang kita bisa lakukan apa itu kerjakan yang terbaik. Jangan pernah sibuk sama orang lain. Udah lakukan yang terbaik. Ayat 5, Eki bisa. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Tiap-tiap orang. Kita sendiri yang tanggung. Hidup kita tanggung jawab kita. Keselamatan kita pun tanggung jawab kita sendiri. Pikul. Ayo. Jangan harap dari orang. Jangan berharap terkutuk orang berharap orang lain. Setuju, Melly? Terkutuk. Jangan pernah berharap sama orang. Dia pikul di tanggungannya sendiri. Ayat 6, Egi bisa berbagi. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah, berbagi firman, berbagi kebenaran. Jadi yang dibagi apa? Kebenaran. Berbagi kebenaran, bukan berbagi cerita kebencian, bukan berbagi keluh kesah, bukan berbagi tentang curhatan Alkitab. Boleh kita follow, kita ikutin, amin. Ya Pak Yusak ya. Sangat-sangat sederhana ini satu perikop ini. Sangat-sangat sederhana. Kita baca dengan gampangnya kita bisa mengerti. Yang dibagi kita sharing. Bukannya keluh kesah, bukannya omongan, bukannya umpatan, bukannya ujaran kebencian, bukannya keinginan, enggak. Udah ini aja. Kalau kita mau bertumbuh dalam Tuhan, kalau kita mau terus komit dalam Tuhan. Ayat 7, tadi ayat 6 lagi ya? Ayat 7 Filipi. Ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, maka apa yang
Jangan sesat. Tanda seru. Jangan sesat. Tuhan gak senang dipermainin. Jangan sesat. Jangan cuma pura-pura rohani. Jangan motivasinya beda. Tuhan melihat hati. Semua di sini menurut saya itu senior semua dalam rohani. Senior. Karena diminta untuk melayani jemaat. Melayani setiap orang yang baru datang. Dimintanya di sini jangan sesat. Jangan permainkan Tuhan di sini. Sungguh-sungguh. Ambil sikap sungguh sama Tuhan. Ingat hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Sangat-sangat jelas di sini. Tabur tuai. Engkau menabur apa? Engkau menabur kebencian kah? Engkau menabur kasih sayang? Engkau menabur itu yang kau tabur. Ayo. Maka sedari awal tadi saya bilang apa? Beribadah datang apa yang kau bisa beri, bukan apa yang bisa kau dapat. Tabur dulu. Tabur. Tabur. Jangan sesat. Ayat 8, Doni bisa bantu? Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya. Nah, kalau yang kita tabur hanya butuh pujian, hanya kedagingan yang kita cari, hanya butuh pengakuan, hanya butuh yang kita dapat, selesai udah upah kita. Sedangkan upah kita di surga. Upah kita dalam rohani, itu yang kita perlukan. Kalau kita hanya butuh upah daging, hanya motivasinya hanya untuk daging, sia-sia, sayang banget. Sayang banget. Capek-capek bangun pagi pergi jauh, telepon jauh, pakai bela-bela itu lah ngekos-ngekos di sini demi untuk bisa ambil pelayanan di Infinity. Sebuah effort yang luar biasa. Rantau dari jauh, belum lagi yang lainnya. Kalau cuma tujuannya hanya untuk daging, hanya untuk kenyang perut, hanya untuk duit, hanya untuk pujian, hanya untuk pengakuan, hanya untuk killing time, hanya untuk yang udah buat ada kesibukan ada ini, saya sia-sia. Karena akan habis dengan dagingnya sendiri. Saat kita dikubur, selesai udah, nggak ada upah apa-apa. Hanya daging aja yang sesaat. Untuk apa? Kalau hanya itu, dunia pun bisa lakukan itu. Dunia pun bisa lakukan itu. Ayat 9, Lucy bisa bantu? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi. Iya. Diminta di sini apa? Jangan jemu-jemu. Ayo semangat terus berbuat baik, terus lakukan yang terbaik yang Anda bisa. Lakukan terus yang terbaik yang Anda bisa. Lakukan terus. Berbuat baik, jangan pernah jemu berbuat baik. Ayo lakukan itu. Ayat 10, Pak Peter bisa bantu? Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, selagi masih ada kesempatan, masih ada waktu, masih bisa begini nih, ya kan? Ya ayo, nih berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik terutama minimal sama lingkungan terdekat. Di dalam pelayanan yang terutama di rumah kita dulu. Rumah selesai, kepada pasangan kita, kepada anak kita, baru mulai kepada ipar kita, adik kakak kita, orang keluarga kita, saudara kita, baru mulai masuk ke lingkungan gereja. Berbuat baik dalam lingkungan kita ini. Berbuat baiklah. Jangan pernah jemu. Satu perikop ini mengajar kita benar-benar sangat untuk kita terus berbuat
kita dibentuk, saat kita dibikin seperti ini gitu ya, memang sakit saat pembentukan. Tapi tujuannya, sorry, itu Ria sama siapa, sama Aulia, apa kan? Ada yang nggak jelas dari soal saya atau dari Rita? Dalam saat kita pembentukan, percayalah, saat Tuhan bentuk, saat Tuhan bikin kita seperti sesuai dengan rencananya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, jangan pernah khawatir. Karena saat emas atau perak sedang dimurnikan, sedang dilebur, sedang dibentuk, pendulangnya itu pasti ada di sampingnya, pasti ada di samping tungku itu. Dalam artian saat kita dalam pembentukan, kita dalam under kontrol Tuhan, karena diawasi oleh si pendulangnya itu. Kita dikontrol saat lagi dibentuk itu. Saat kita sudah mulai dimurnikan, sudah mulai mengkilat, sampai si pendulang ini bisa ngaca, bisa melihat dengan jelas rupanya ada rupa Tuhan dalam diri kita. Di situ kita sudah selesai dimurnikan. Memang sakit, memang nggak nyaman dalam pembentukan, dalam dilebur. Tapi ya itu proses yang harus kita lewati. Ada dua sakit, kan saya kemarin bilang, sakit cuma dua, saat pembentukan atau saat penyesalan. Sakit saat untuk nangis kalian saat dibentuk, ketimbang nangis nanti saat menyesal. Nangis saat dibentuk, sakit saat dibentuk, ikuti. Anda dalam kontrol Tuhan. Tuhan ngawasi saat peleburan, saat dimurnikan dalam kontrol Tuhan. Nggak usah khawatir. Ayo teruslah berbuat baik. Teruslah siap dibentuk dengan lingkungan, dengan apa yang bisa. Dan ayo terus. Ini renungan dari saya untuk malam pertama ini. Saya ambil satu perikop, kita baca sederhana, kita ini kan. Tapi saya baca di sini artinya sangat-sangat dalam dan sangat-sangat mudah bicara untuk kita bisa ingat. Hiduplah tolong menolong, hiduplah saling backup. Tolong kalau ada saudara kita, teman kita sedang dibully, sedang dibunuh karakternya, ditolong dibantu dipulihkan. Tolong dibantu dianya pun dimenangkan. Tolong dibantu dianya pun dibantu. Itu. Jangan nanti kita nggak mau tolong atau malah bener kan? Kan paling enak kalau bisa dua kata, tuh kan, betul kan? Saat terjadi tuh kan, paling gampang begitu. Bener-bener memojokkan tuh kan, gue bilang berapa tuh kan, bener kan, mojok gitu, yang lain terus. Ayolah saling bantu. Ada yang kurang, ada yang salah, ayo bantu. Ayo. Semua mau berubah. Biar kita pulang dari sini hari Selasa ada perubahan yang berarti, ada spirit yang berbeda, ada keinginan kita bertumbuh lebih dan lebih lagi dalam infinity. Saya ada pekerja yang sampai terucap, saya ini gereja terakhir saya tahun, saya nggak akan pindah dari sini. Ya, oke, itu komitmen Anda. Saya semeter pun nggak akan, satu lagi saya semeter pun nggak akan mundur dari sini. Saat orang lain pada saya akan mundur, saya tetap akan duduk di sini. Yes, oke. Bukan berarti yang mundur nggak benar atau yang pindah. Nah ini saya nggak bicara ke sana. Tapi dalam artian di sini saya melihat semua ingin, kebanyakan saya ingin ini bertumbuh, ingin kita bangun, ingin kita bisa menangkan lebih banyak jiwa lagi, ingin kita bisa menguatkan banyak jiwa lagi. Ayolah, harapan saya dari semua yang hadir di sini, saling tolong, saling bantu, saling menangkan jiwa, berubah dari diri kita sehingga bisa merubah grup ini, bisa merubah gereja, bisa merubah Cibubur, bisa merubah dunia. Amin. Amin, saudara. Ini dari saya. Pak Yusak, ada yang mau tambahkan? Suatu besok aja. Oke. Ini dari saya, pesan saya untuk semuanya, supaya kita bisa saling bantu, saling tolong menolong dalam segala kondisi,
dengan segala keadaan, tanpa syarat, tanpa apapun, tanpa kalau dia baik Pak, kalau dia nggak baik saya nggak bisa. Kalau dia ngomongnya sopan Pak, kalau dia santun Pak, kalau dia benar Pak, nggak ada dalam hati kita, nggak ada itu. Ayo lakukan, lakukan. Jangan pernah simpan sampah, buang sampah. Kalau masih demen pegang sampah, saya siapin lebih banyak lagi, bawa pulang. Ya, jadi pesan dari saya malam pertama ini untuk kita bisa punya hati yang lebih lapang, yang saling mengasihi, saling bantu. Amin. Sudah saya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Bukan tutup dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Benar Bapa, kami benar-benar mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, untuk anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, malam hari ini Yesus, kami bisa ada di Bandung Tuhan Yesus, kami bisa berfellowship satu dengan lainnya. Semua karena kasih-Mu Bapa, semua karena kasih karunia-Mu Yesus yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan sudah menggerakkan Tuhan Yesus hati anak-anak-Mu ini Bapa untuk datang berkumpul bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan Yesus untuk belajar di tempat ini, untuk lebih mengenal Engkau Tuhan, lebih dekat lagi Bapa. Kami siap Tuhan Yesus
ditegur, kami siap diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau Tuhan Yesus, Engkau pakai kami Bapa lebih dahsyat lagi di dalam. Kami mau Tuhan Yesus, Engkau pakai kami Tuhan Yesus dalam melayani-Mu Tuhan. Kami mau terus untuk memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Karena Engkau yang layak Bapa kami tinggikan. Karena Engkau yang layak Yesus kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Untuk pembukaan retret kami, untuk pembukaan gathering JKI Praise and Worship Infinity pada malam hari ini yang dibawakan oleh Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan, kami mau satu sama lain Bapak, kami saling tolong, kami saling bantu, kami tidak saling menjatuhkan, kami tidak saling mencemooh satu sama lain, tapi kami saling topang, kami saling menjaga satu sama lain Bapak. Kami mau pelayanan kami Bapak dipakai oleh Tuhan dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tujuan kami hanya satu Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Bapak dinyatakan Bapak dalam gereja kami, dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha kami, dalam pelayanan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan tunduk Tuhan Yesus akan firman-Mu. Dan kami mau Bapa menjadi pelaku firman-Mu Yesus. Tuntun kami Tuhan Yesus untuk taat Tuhan Yesus akan firman-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan Yesus semua tim pekerja, semua tim pengurus yang hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Tidak sia-sia Bapak, mereka ambil keputusan untuk ikut retret di tempat ini. Mereka pulang Tuhan dari tempat ini membawa berkat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Ada pemulihan Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Jamah hati satu persatu anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah satu persatu hatinya mereka Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pada saat mereka mengikuti retret di tempat ini yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami, oleh Pastor Yusak, oleh Bapak Jesse Lantang, Tuhan Yesus, mereka mengalami perjumpaan dengan Bapa. Pribadi lepas pribadi. Jamah hati mereka satu persatu Tuhan. Ada pemulihan Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak hamba-Mu berdoa juga Tuhan Yesus untuk tim kami yang dari Lampung Tuhan, yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Tuhan sertai Tuhan Yesus perjalanan mereka Bapak. Tiba di tempat ini tidak kurang satu apapun. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan kembali beristirahat Tuhan Yesus. Besok pagi Tuhan kami bangun dengan tubuh kami yang sehat sempurna. Tuhan kami akan kembali beraktivitas lagi di tempat ini. Untuk kembali untuk belajar lagi Tuhan Yesus, berfellowship satu sama lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapak. Kasih-Mu Bapak mengalir pada kami semua di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pimpin ibadah gathering JKI Praise and Worship Infinity dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang ambil arah, Tuhan yang beracara, bahkan Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Malam hari ini kami mau menyambut berkat-Mu Bapak yang dahsyat, yang luar biasa dari-Mu Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, terima kasih Bapak. Kami percaya Bapak, biarlah Tuhan berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat raja-raja turun atas kami semua. Kami percaya Bapak, kami semua diberkati. Kami percaya Bapak, Engkau yang menyertai kami, Engkau mencukupkan kami, Engkau yang memelihara kami Bapak. Kami percaya kalau Engkau pelihara kami sampai pada hari ini, Engkau masih pelihara kami sampai pada kesudahan kiamat. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Gembala, terima kasih Bu Gembala, terima kasih juga buat semuanya. Untuk hari ini sudah selesai, tapi informasi besok jam 5 subuh